Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Pak. Ya. Siang, Mbak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang meeting Zoom. Tak lupa selawat salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aku semua yang Bapak sayangi. Ini untuk Zoom meeting hari ini kita akan masih membahas tentang budidaya satwa harapan ya, masih mengenai tentang ikan masih ya. Sambil nge-proof yang masuk. Silakan nanti tugasnya seperti biasa ada di GC. Nah tugas hari ini nanti jangan lupa buka GC-nya, classroom-nya. Habis itu nanti kalian absen, habis nanti dikerjakan tugasnya. Karena Bapak memberikan tugas siang, jadi tugas di GC bisa kalian kerjakan berwasi batas waktu sampai besok siang jam 12. Sampai hari Minggu besok jam 12 siang. Banyak yang baru gabung ya. Nah, untuk tugas GC-nya, materinya itu nanti akan Bapak upload juga di Google Classroom. Itu sebenarnya masih sama dengan yang kemarin. Untuk yang pertemuan ini, untuk yang budidaya ikan hias itu sudah pertemuan yang terakhir. Nanti minggu depan kita masuk ke pertemuan untuk pengolahan ya, pengolahan. Tapi sebelum masuk ke pengolahan, minggu depan Bapak mau ngasih evaluasi ya, evaluasi nanti kalian bisa mengerjakan kuisnya melalui Google Classroom supaya kalian tahu sampai mana kemampuan kalian untuk menerima materi dari pertama sampai terakhir di materi ini, di materi budaya ikan hias ini. Nah, nanti untuk materi ini dan iya lagi ki Cina men. Nah, ini materinya ada di halaman 62 untuk budidaya ikan hias. Nah, untuk materi yang sekarang ini di budidaya ikan hias ini di sini kita akan mencoba ini mempraktekkan tahapan budidaya ikan hias. Kalau di materi ini nanti kita mencoba mempraktekkan ikan cupang. Nah, ikan cupang mungkin kalian di sini sudah tahu ya apa itu, sudah sering tahu ikan cupang ya, banyak di pasaran, di pasar juga banyak yang jual. Nah, untuk budidaya ikan cupang ini di sini ada tahapan yang harus kalian ketahui untuk budidaya ikan hias ini. Nah, di sini yang pertama yaitu kalian harus mencari dulu teori bagaimana cara membudidayakan ikan hias. Nah, ikan hias ini yang cupang ini kalian nanti bisa cari di internet ya. Budidayakan ikan hias ini bisa nyari di internet. Karena di internet banyak sekali untuk
tentang budidaya ikan hias ini yang cupang ini banyak, nanti bisa kalian cari di internet. Terus nanti di sana nanti ada tahapan-tahapannya, apa saja yang harus dilakukan ya. Nah, ini kita mungkin nggak bisa praktek di sekolah. Mungkin kalau kalian yang mau praktek di rumah silahkan, atau yang kalau misalkan tidak praktek, kalian bisa mencari referensinya di internet. Mohon maaf, ini Bapak sambil nge-proof ya, nge-proof peserta ini yang baru masuk, banyak sekali ini yang baru masuk. Nah, di sini pada prakteknya, budidaya memerlukan sumber daya manusia SDM yang kompeten. Nah, artinya sebelum kalian itu memelihara ikan cupang harus tahu ilmunya dulu ya. SDM yang dimaksud adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh pembudidaya ikan hias, mulai dari penyiapan sarana dan media. Itu harus kalian kuasai yang itu. Karena dalam beternak seperti ini, kalau kita nggak tahu ilmunya, SDM-nya, yang ada nanti kita akan rugi. Seperti itu. Di sini untuk media yang digunakan untuk ikan hias tidak jauh berbeda dengan yang digunakan untuk ikan konsumsi. Yang membedakannya adalah ukuran media ikan hias umumnya lebih kecil dibandingkan dengan media untuk budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini yang membedakan hanya medianya. Kalau yang ikan konsumsi biasanya memerlukan kolam yang besar. Kalau yang ikan hias ini, contohnya cupang, ini hanya memerlukan biasanya media yang sangat kecil, bisa akuarium atau botol ya. Nah, seperti ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan media atau wadah untuk tempat pemijahan indukan. Wadah yang biasa digunakan dalam pemijahan ikan cupang diantaranya baskom, bak plastik, botol bekas, dan akuarium. Nah, ini ada, kalau misalkan mau kalau misalkan mau dibudidayakan, langkah pertama yaitu kalian harus melakukan pemijahan indukan. Nanti di sana kalian harus menentukan induk ikannya itu dari dari bibit-bibitnya itu harus kalian pisahkan. Nah, di sini wadah ini berisi dengan air yang sudah diendapkan minimal 2 hari dengan ketinggian sekitar 8-12 cm. Nah, airnya nggak boleh air yang masih baru, jadi air yang sudah diendapkan minimal 2 hari, terus dengan ketinggian 8-12 cm. Artinya jangan terlalu banyak airnya. Pengendapan dilakukan untuk memisahkan air dengan material lain yang terkandung di dalamnya, serta menstabilkan kadar oksigen dan tingkat keasaman air. Masukkan tanaman air pada wadah tersebut seperti eceng gondok, daun ketapang, atau tanaman air lainnya. Fungsi tanaman air ini yaitu untuk menampung busa yang dikeluarkan pejantan agar tidak mudah hancur. Di sini ada namanya pemeliharaan induk. Untuk menghasilkan benih yang baik, indukan harus dipilih dan dipelihara dengan tepat. Pilih indukan yang benar-benar sehat dan tanpa cacat, kemudian pelihara sampai benih dikeluarkan. Pemeliharaan induk bertujuan untuk menumbuhkan dan mematangkan gonad, sel telur, dan sperma. Pertumbuhan dan pematangan ikan dapat dipacu dengan mengkondisikan media hidup pada wadah pemeliharaan seoptimal mungkin, sehingga nafsu makan ikan meningkat. Nah, ini jadi ini yang utama yaitu harus ada pemeliharaan induk ya. Jadi kalau kita memelihara ikan itu nanti kan tujuannya untuk dijual kembali. Artinya kita harus melestarikan dari ikan itu. Ikan itu harus paling enggak nanti harus ada indukannya, supaya nanti kita bisa menjual hasil keturunan dari ikan-ikan tersebut. Nah, di sini syarat ikan cupang yang akan dijadikan induk pada persembahyangan adalah sebagai berikut. Ukuran badan betina tidak boleh lebih besar daripada ukuran badan jantan.
betina tidak boleh lebih agresif daripada jantan. Jadi ini kita harus memilah-milah ya. Jantan dan betina harus sejenis. Nah, di sini siapkan daun ketapang atau cairan penyembuh luka karena setelah proses perkembangbiakan sirip dan betina banyak terlepas dapat perkelahian dengan jantan sebelum dibuahi. Ciri-ciri ikan cupang jantan dan betina yang siap dipijahkan diantaranya sebagai berikut. Di sini ada ciri-cirinya. Nah, jadi di sini untuk pemilihan umur itu paling enggak yang jantan minimal 5 bulan. Yang betina juga minimal 5 bulan. Terus di sini mengumpulkan busa yang cukup banyak. Bukan merupakan syarat mutlak, terkadang ada yang tidak mengeluarkan busa sama sekali, tapi ketika disatukan dengan betina baru mengeluarkan busa. Dari saluran pembuangannya keluar benda seperti telur berwarna putih. Ukuran tubuh harus lebih besar dan harus lebih agresif daripada betina. Ini jantan ya. Perut betina buncit bukan karena sudah makan. Ini contoh dari proses membudidayakan antara jantan sama betina ya, perkembangbiakannya. Terus berikutnya pemijahan induk. Pemijahan induk adalah proses pembuahan telur oleh sperma. Baik ikan jantan maupun betina yang akan dijadikan indukan harus memenuhi syarat siap pijah dengan ciri-ciri seperti sebelumnya. Proses pemijahan dapat berlangsung secara alami maupun buatan. Pada pemijahan alami, sel telur dibuai oleh sperma dalam air di luar tubuh induk setelah didahului dengan aktivitas pemijahan oleh kedua induk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan pada pemijahan buatan, sel telur dipaksa keluar dari tubuh betina setelah melalui proses perangsangan dengan cara mengatur lingkungan dan pemberian pemberian 65 etika. Iya. Enggak, aku tahu ini buku yang sakit ya. Nah, pada proses pemijahan ikan cupang secara alami adalah sebagai berikut. Siapkan 2 buah wadah, misalkan baskom ya, akuarium atau toples yang tembus pandang. Wadah pertama sebagai tempat pemijahan dan wadah kedua sebagai tempat pemeliharaan. Ini ada kesalahan penulisan ini dari penerbitnya ya, modulnya. Terus yang berikutnya masukkan induk jantan ke wadah pemijahan, berikan penutup pada permukaan air untuk mencegah busa yang dilakukan induk jantan rusak. Terus biarkan induk betina pada wadah pemeliharaan 66 etika toples. Dengan catatan kedua wadah tersebut harus tembus pandang satu dengan lain. Ini maksudnya gambar di toples ya. Dekatkan kedua wadah tersebut, biarkan selama 1-2 hari sampai terlihat tumpukan busa yang cukup untuk menampung sel telur. Setelah busa yang terbentuk cukup banyak, pindahkan induk betina ke wadah pemijahan digabungkan dengan induk jantan. Hati-hati pada waktu pemijahan agar tidak terlalu banyak busa yang pecah. Setelah digabungkan, tunggu sampai proses pemijahan antara jantan dan betina berlangsung sekitar 1-12 jam tergantung perilaku dari induk. Proses pemijahan tidak dengan induk jantan melilit tubuh betina dan masing-masing akan saling melengkungkan tubuhnya. Nah, ini proses perkembangbiakan dari ikan cupang tersebut. Nah, berikutnya yaitu ada namanya penetasan telur ya. Penetasan telur. Di sini untuk setelah pemijahan kedua induk selesai dan induk betina dipindahkan, proses selanjutnya adalah penetasan telur. Pindahkan telur-telur hasil penyambutan sel telur dengan sperma tadi dan juga induk jantan ke wadah khusus, wadah penetasan untuk diinkubasi. Wadah yang digunakan berupa ember besar, akuarium atau kolam dengan ukuran yang lebih besar dari wadah pemijahan tadi. Nah, di sini telur ikan cupang pada umumnya akan menetas dalam waktu 36 sampai 48 jam. Berarti
telurnya itu menetasnya kurang lebih sekitar ini ya, 36 sampai 48 jam. Berarti ya agak lama juga ya. Telur mulai pecah dan akan menghasilkan anak ikan yang disebut buraya atau larva. Biarkan induk jantan di wadah penetasan sebelum buraya dapat berenang secara bebas. Buraya cupang biasanya seringkali terjatuh ke dasar permukaan dan tidak bisa mengambil udara dari atas permukaan. Induk jantan akan membantu buraya untuk naik ke atas. Buraya hanya terlihat seperti titik hitam kecil yang hanya berenang naik dan turun. Jadi anakan dari ikan cupang ini hanya berupa seperti titik hitam kecil. Kalau yang masih kecil ya, hanya berenang naik dan turun. Di sini untuk pemeliharaan larva dan benih, setelah usia 3 hari atau lebih, benih akan mulai mencari makan. Makanan yang paling baik untuk buraya cupang adalah kutu air, baby brain, shrimp, artemia, atau microworm. Pada usia buraya ini segera pindahkan untuk jantan untuk menghindari memakan benih. Biasanya pada umur 3 hari benih sudah dapat berenang dengan bebas. Nah, biasanya saat 3 hari ini buraya ini sudah mulai bisa berenang. Dan ini harus dipindahkan ke tempat yang lain supaya tidak dimakan oleh indukan ya. Nah, di sini merupakan salah satu cara dari budidaya ikan itu, mulai dari pelestarian sampai hasil pelestariannya itu budidayanya itu perkembangbiakannya nanti digunakan untuk dijual hasil perkembangbiakannya itu. Jadi di sini selain digunakan untuk hobi, juga ikan cupangnya digunakan untuk pelestarian perkembangbiakan seperti itu. Nah, di sini budidaya ikan hias pada umumnya dilakukan pada media kolam atau akuarium. Akan tetapi ada beberapa alternatif dalam mendesain media pembudidayaan ikan hias. Salah satu di antaranya yaitu dengan memanfaatkan botol bekas sebagai wadah pengganti kolam pada budidaya. Di antara jenis ikan hias yang dibudidaya pada media botol adalah ikan cupang. Nah, di ikan cupang ini bisa menggunakan botol kecil karena kondisinya ikannya kecil ya, jadi menggunakan botol. Bagi pengusaha budidaya ikan cupang, pemanfaatan media botol bekas ini ternyata memberikan keuntungan cukup besar. Selain menghemat biaya untuk wadah, botol bekas juga hanya memerlukan tempat yang relatif kecil. Nah, ini salah penulisan juga, ini relatif tulisannya 67. Ini relatif kecil. Jadi biaya untuk tempatnya sangat murah ya dengan menggunakan botol bekas. Usaha ini dapat menjadi inspirasi bagi setiap orang yang ingin memiliki usaha sendiri. Nah, kalau kalian sih, kalau di sini kalau tingkat SMP, biasanya untuk yang ikan cupang kalian hanya kebanyakan anak-anak tidak melestarikan, jadi hanya sebatas memelihara ya, hobi, memelihara atau hobi biasanya. Tapi kalau untuk yang saya jualan budidaya yang di sini ini bukan hanya untuk hobi, tapi untuk benar-benar dipakai untuk menjual ya, menjual produknya tadi. Sebenarnya ini bisa kalian lihat referensi di YouTube banyak ya, di YouTube banyak. Kalian nanti nyari referensinya di YouTube, coba di YouTube dicari referensinya bagaimana cara budidaya ikan cupang yang baik ya, seperti itu. Atau nyari di Google juga bisa. Lanjutkan lagi ya. Nah, di sini pengemasan dan transportasi ikan hias. Nah, pengemasan dan pengangkutan transportasi masih menjadi suatu kendala bagi sebagian pengusaha ikan. Pengusaha ikan hias sering mengalami kerugian karena kesalahan teknik dalam proses pengangkutan. Dengan teknik pengemasan dan pengangkutan tepat, ikan dapat selamat sampai di tujuan. Setidaknya dapat mengurangi angka kematian ikan dalam perjalanan. Bukan hanya jarak tempuh dan media yang digunakan dalam pengangkutan saja yang perlu diperhitungkan, masih banyak hal harus dipertimbangkan, terutama dalam hal perawatan dan peliharaan. Nah, jadi ini setelah
siap setelah dipanen itu kan otomatis harus ikannya itu harus dijual ya, dijual. Nah, posisi ikan dijual ini kalian harus apa? Harus tahu proses pengemasannya yang bagus. Karena kalau sampai ada yang salah di pengemasan, otomatis nanti ikan itu saat dikirim ke konsumen belum sampai ke konsumen udah mati. Itu yang menjadi permasalahan. Makanya kalau misalkan memang diperlukan ya harus tahu teorinya gimana supaya ikan itu tidak mati ya saat dikemas itu. Nah, di sini pun juga ada perawatan ya, perawatan dari ikan cupang tersebut. Dengan memahami bahwa ikan cupang sebagai salah satu jenis ikan hias air tawar dapat hidup dengan baik pada lingkungan perairan air tawar dengan suhu berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kadar asaman pH-nya itu berkisar antara 5,28 sampai 5,80. Maka pengendalian kondisi air dalam perawatan atau pemeliharaan ikan cupang harus diperhatikan. Jadi airnya itu menggunakan air tawar ya, dengan suhunya ya kisarannya sekitar sekian ini 24 sampai 29. Artinya itu suhu yang paling baik untuk memelihara ikan cupang tersebut. Di sini ada sumber air yang digunakan. Nah, di sini sumber air yang digunakan cuma antara lain dimulai dari air tanah, air sungai atau air ledeng atau PAM. Namun khusus untuk air yang bersumber dari ledeng atau PAM ya, perlu diberi tindakan khusus sebelum digunakan, misalnya diendapkan beberapa hari. Karena pada umumnya proses penjernihan air ledeng dilakukan dengan penabuhan bahan kimia berupa kaporit ya, yang dapat berpengaruh negatif pada ikan hias termasuk ikan cupang. Jadi kalau yang menggunakan airnya air dari PAM itu harus diendapkan dulu paling enggak semalam atau beberapa hari ya, supaya kandungan pH airnya itu normal. Karena biasanya kalau dari air PAM itu mengandung kaporit airnya. Nah, di sini air yang akan digunakan untuk pemeliharaan ikan cupang perlu diendapkan terlebih dahulu minimal 12 sampai 24 jam sebelum dipakai agar kandungan oksigen terlalu cukup dan gas-gas yang lain berbahaya dapat hilang. Jadi kalau bisa airnya jangan air yang langsung dari sumur langsung dimasukkan ke ikannya ya, paling tidak menunggu untuk 1 kali 24 jam. Atau kalau misalkan ingin mengkondisikan kadar asam air supaya sesuai itu, kalian bisa menaburkan dengan kapur pertanian ya, atau kapur bodo dengan doi secukupnya. Kalau ini harus nyarinya di toko kimia biasanya. Nah, ini kalau misalkan yang dibutuhkan tadi, kalau misalkan tadi botol bekas dengan bibit ikan cupang ya, jantan, bibit ikan betina. Nah, ini tadi alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada langkah-langkah kerjanya. Nah, di sini silakan kalian kalau yang mau mempraktekkan bisa di rumah bisa dipraktekkan ya, untuk yang yang budidaya ikan cupang. Tapi kalau kita sekolah ini bisa sambil dipraktekkan sebenarnya ya. Sekolah ini cuma karena kita kondisinya pandemi, saya kalau praktek silahkan praktek di rumah sendiri. Nah, untuk referensinya silakan nanti kalian cari di internet. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Bisa, Pak. Siapa yang ada yang mau tanya? Silakan. Angkat tangan yang mau tanya. Silakan. Nah, ini ada, bentar Pak, share screen dulu. Nah, di sini ada beberapa rangkuman ya dari tahapan pembibitan kacupang ini. Nah, ini yang pertama yaitu media pemijahan indukan tadi, dan dipilih dulu untuk indukannya. Terus ada yang berikutnya pemeliharaan induk. Terus berikutnya lagi ada pemijahan induk. Terus berikutnya lagi ada penetasan telur. Yang terakhir pemeliharaan larva dan benih. Nah, kalau ini udah jadi ya. Kayak untuk pemeliharaan larva dan benih. Nah, itu salah satu cara untuk budidaya ikan cupang tadi. Oh, karena Bapak menggunakan Zoom gratisan ya, yang kemarin premi udah habis, jadi waktunya hanya dibatasi sampai 40 menit. Nah, nanti kalau silakan, ini masih ada waktu kurang lebih tinggal 5 menit lagi dari Bapak on tadi. Zoom-nya silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Untuk minggu depan kita kuis ya, kita kuis. Nanti kuisnya ada di GC. Kita kuis untuk refleksi materi budidaya ya. Silakan yang mau tanyakan sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini. Kapan masuk sekolah, Pak? Gimana? Masuk sekolah kapan, Pak? Oh, entar. Tadi yang kita masuk sekolahnya yang belum tahu ini, karena kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Karena kasus COVID itu meningkat terus ya. COVID meningkat terus, jadi dari pemerintah belum boleh masuk sekolah. Sebenarnya Bapak pun juga ingin masuk sekolah ya, enak di sekolah belajar itu. Ketemu sama anak-anak, praktek. Di rumah ya kita terbatas. Silakan yang mau tanyakan. Yehuda. Enggak, Pak. Silakan Mas Yehuda. Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Oh ya udah. Karena waktu kita terbatas ya di Zoom ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan nanti untuk pengantarnya sebelum kita kuis akan Bapak kasih pengantar lagi lewat Zoom. Untuk yang siswa yang belum bisa gabung di Zoom, nanti Bapak upload untuk rekaman Zoom ini di YouTube ya, supaya nanti semua bisa bisa melihat materi untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jaga kesehatan. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.